Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Bone beserta seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati adalah Pak Anton yang mengelola dan mendirikan Yayasan Baitul Mukarramah. Hadirin hadirat, para santri, para pembina juga yang saya hormati, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena salah satu tiang pancang langit yang berdiri di Bone ini kita sedang saksikan sekarang ini, sedang merayakan ulang tahunnya atau miladnya yang keempat. Seperti kita tahu bahwa tiang-tiang langit, tiang pancang langit itu ialah penyebutan kalimat-kalimat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita tahu bahwa Yayasan Baitul Mukarramah yang bergerak dalam bidang pendidikan keagamaan ini, khususnya pendidikan Al-Quran, yang dirintis oleh Pak Anton, alhamdulillah di luar perkiraan kita, ternyata begitu efektifnya memberikan kontribusinya terhadap warga masyarakat Bone. Dan semoga orang-orang penting, orang-orang yang memiliki sedikit kelebihan, orang Bone yang ada di luar Bone, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Anton. Ya, banyak saya tahu orang Bone di Jakarta, orang Bone di Makassar, orang Bone di luar negeri, tapi belum tergerak hatinya untuk kembali membangun daerahnya. Mungkin berhasil membangun rumah pribadinya, rumah orang tuanya sudah mulai, tapi yang kita harapkan lebih dari sekedar membangun rumah kelahirannya atau rumah orang tuanya. Kita menghimpun seluruh orang-orang penting Bone yang ada di luar daerah Bone, termasuk di luar negeri, bukan saja membangun rumah kelahirannya, rumah orang tuanya, tapi sedapat mungkin bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Anton, membangun yayasan pendidikan. Dan insya Allah yang masuk di sini nanti adalah putra-putra daerah kita yang insya Allah akan diharapkan untuk menjadi pemimpin bangsa, seperti yang pernah saya disampaikan oleh Pak Bupati, Bapak Ajadi Pasar, bahwa semenjak Republik Indonesia ini selalu ada orang Bone yang jadi menteri. Alhamdulillah, menteri itu adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan, diangkat oleh presiden dalam bentuk kepres, ya, keputusan presiden lengkap dengan perpresnya. Alhamdulillah, ya. Memang terakhir kemarin Menteri Pertanian kita ya, yang asli orang Bone, tapi sekarang ini tidak masuk lagi dalam kabinet ini. Nah, mungkin apa yang disampaikan Pak Bupati itu semacam doa ya. Untung ada orang Bone juga yang mendapatkan kepres, walaupun sebetulnya tidak menteri, cuma ya diposisikan sama dengan menteri karena juga ada kepresnya sebagai pemimpin badan, yaitu Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang merangkap sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Ya, posisi Masjid Istiqlal dalam struktur baru sekarang dibuat kepres ini diharapkan menjadi imam peradaban dunia Islam. Jadi misi internasionalnya nanti akan dikedepankan.
kita sudah mulai membuat satu himpunan masjid ibu kota, himpunan imam-imam masjid negara di seluruh dunia, dan alhamdulillah kepercayaan itu dipimpin oleh imam besar Masjid Istiqlal. Sehingga dengan demikian salah satu ikon yang mendapatkan perhatian khusus Bapak Presiden sekarang ini ialah Masjid Istiqlal. Maka itu kita berusaha memugar Bapak Ibu yang pernah melihat Istiqlal sekarang ini sangat berubah. Lihat saja di dalam websitenya, gambar-gambarnya itu menyala dan sangat-sangat berubah. Tamannya, sungainya, perluasannya, di dalamannya, pokoknya banyak sekali yang berubah. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita juga menyaksikan salah seorang putra terbaiknya, Bone, kembali membangun daerahnya. Bukan saja membangun rumah orang tuanya, tempat kelahirannya, tapi membangun sesuatu untuk masyarakat Bone, yaitu Yayasan Baitul Mukarramah. Kami mohon betul pada para hadirin, hadirat yang hadir pada kesempatan ini, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya lembaga pendidikan ini. Sebab kami yakin betul staf pengajarnya pun juga sangat selektif. Tidak perlu khawatir apa yang diajarkan di pondok ini, insya Allah kami yang menjadi jaminannya, Bapak Ibu sekalian, itu di bawah koordinasi kami semuanya. Jadi di pondok ini tidak akan pernah mengajarkan ajaran Islam yang berhaluan garis keras, atau juga yang berhaluan liberal, atau berhaluan macam-macam yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kami juga mohon betul Pak Anton sangat selektif di dalam menerima tenaga pengajar untuk menjadi pembina di sini, sebab kita nggak tahu siapa yang nanti akan mengajar anak-anak kita. Saya sangat berharap kiranya lembaga pendidikan ini akan menelurkan, akan menghasilkan calon pemimpin bangsa yang handal dan sangat bertakwa, karena ini adalah lembaga pendidikan Al-Quran. Ya. Saya juga berharap Pak Anton nanti bisa kita kerjasamakan dengan yayasan kami yang ada di ujung Bone. Alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Ikhlas sekarang ini sudah mengalami perkembangan yang di luar dugaan kami. Satu-satunya pondok pesantren yang meraih predikat atau mendapatkan sertifikat ISO dari Inggris, berarti mendapatkan pengakuan manajemen yang terbaik dunia, adalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Santri kita sudah sekitar 1.500 orang dan sudah membuka cabang di 7 tempat, 1 di Lampung, 2 di Pandeglang, 1 di Pandeglang, 1 di Serang, 2 di Cianjur, 1 di Jakarta Selatan, 1 di Bekasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terus bertambah, karena masing-masing gubernur itu minta untuk bekerja sama. Ya, mereka menyerahkan tanah dan bangunan, tapi manajemennya akan menggunakan manajemen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone. Alhamdulillah alumni Pondok Pesantren Bone sekarang ini sudah mendapatkan kesetaraan dengan Al-Azhar. Jadi alumni Pondok Pesantren Bone itu bisa langsung masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa harus melalui 1 tahun apa yang disebut dengan program Idadiyah itu. Jadi begitu tamat di sini tidak perlu menunggu 1-2 tahun perbaikan bahasa Arab, perbaikan kurikulum, baru masuk ke Al-Azhar. Tamat di ujung Bone langsung bisa kuliah tanpa harus melalui masa penungguan di Al-Azhar 2 tahun seperti pesantren yang lain. Pesantren yang lain harus transit dulu di suatu lembaga 1 tahun, di training beberapa pelajaran khusus tambah bahasa Arab. Tapi kalau alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas, kita sudah punya syahadah insya Allah, dan anak-anak kita tahun ini 20 orang dikirim ke Al-Azhar. Kami juga berharap anak-anak kita yang sudah selesai pendidikannya di sini Pak Anton bisa dilanjutkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas
sehingga nanti kiai-kiai terbesar di masa depan adalah orang-orang Bone. Nah, ini harapan kita. Kalau Bone dulu kita sangat bangga karena banyaknya bangsawan, tapi nanti kita akan bangga dengan cara yang lain, banyaknya ulama-ulama dari orang Bone. Yang dibuktikan bahwa pondok pesantren yang paling banyak meluluskan alumninya ke Al-Azhar ya sesudah Gontor adalah pondok pesantren Air Ikhlas Bone. Terima kasih Pak Bupati atas bimbingannya kepada kami, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberikan perhatian khusus untuk pembinaan jalan masuk ke kampus Pondok Pesantren Air Ikhlas Bone. Kami juga berharap kepada anak-anakku semuanya, para santri di lembaga pendidikan ini, teruslah menghafal Al-Quran. Tidak akan pernah rugi kalau kita menjadi penghafal Al-Quran. Dunia akhirat akan beruntung. Ya. Demikian harapan kami, dan semoga pondok pesantren ini atau yayasan ini terus maju. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Pak Bupati memberikan perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di Watampone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.